Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Elisa Elvina Hashim, dan teman-teman saya ada Naufal Nabil Hisham, Salwa Humaira Ramadhani, Amelia Putri Cahyani, dan Rahajeng Tiara Puri. Jadi selama beberapa menit ke depan, kelompok kami ingin mempresentasikan mengenai intelijensi dari tokoh yang bernama Jean Piaget. Semoga penjelasan yang kelompok kami sampaikan dapat mudah dipahami oleh teman-teman semua. Selamat mendengarkan. Pertama-tama yaitu adalah sejarah Jean Piaget. Siapa Jean Piaget itu? Jean Piaget lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, Swiss. Saat muda, Piaget sangat tertarik pada pelajaran biologi dan menerbitkan beberapa karangan pengetahuan alam. Ketertarikan Piaget mengamati intelijensi tidak lepas dari upaya Samuel Cornell. Piaget, ahli biologi yang memperoleh nama sebagai psikolog anak karena mempelajari perkembangan intelijensi. Dalam dekade hidup Piaget, hingga akhirnya ia telah menulis lebih dari 60 buku dan ratusan artikel. Jean Piaget meninggal di Jenewa pada tanggal 16 September 1880. Ia adalah salah satu tokoh psikologi penting pada abad ke-20. Selanjutnya adalah intelijensi menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, intelijensi merupakan sejumlah struktur psikologis yang ada pada tingkat perkembangan khusus. Intelijensi yang menekankan pada aspek perkembangan kognitif tidak merupakan aspek teori yang mengenai struktur intelijensi semata. Piaget tidak melihat intelijensi sebagai suatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif, sebagaimana umumnya dicerminkan oleh banyaknya jawaban yang benar pada suatu tes. Akan tetapi, ia menyimpulkan dalam prinsip teorinya bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Selanjutnya terdapat 4 tahap perkembangan intelektual menurut Piaget. Tahap pertama adalah sensori dan motor yang muncul sejak usia 0 hingga 2 tahun. Tahap kedua adalah pra-operasional. Tahap ini muncul sejak usia 2 hingga 7 tahun. Yang ketiga adalah operasional konkret yang muncul saat usia 7 hingga 11 tahun. Dan tahap yang terakhir adalah operasional formal yang muncul sejak 11 tahun hingga ke atas. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait intelijensi praktis atau sensori motor. Intelijensi praktis adalah nama lain untuk intelijensi motor indera yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan motor indera pada usia 0-2 tahun dan merupakan dasar dari semua intelijensi yang berkembang kemudian. Dengan intelijensi praktis, seorang anak dapat belajar untuk berbuat sesuatu sekalipun ia belum mampu memikirkan perbuatan itu. Ia tahu bagaimana cara mengerjakan sesuatu, akan tetapi tidak dapat memahami apa yang sebenarnya yang ia kerjakan, apalagi untuk mengerti akibat dari perbuatan tersebut. Pada waktu tertentu, orang dewasa juga melakukan sesuatu dengan cara berpikir seperti anak dalam periode perkembangan intelijensi praktis, yaitu dapat melakukan sesuatu akan tetapi tidak memahami apa yang sedang ia kerjakan. Seperti contoh, saat mengendarai sepeda, kita menyadari bahwa kita memegang stang kemudi, akan tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa dengan membelokkan sedikit saja stang tersebut akan terjadi efek tertentu yang menjadikan kita tidak terjatuh dan tetap berada dalam keseimbangan. Segala sesuatunya terjadi karena kita belajar melakukannya dan kita tahu cara naik sepeda. Padahal kita tidak pernah memikirkan arah gerakan tertentu agar timbul efek yang kita inginkan. Selanjutnya, intelijensi praoperasional. Setelah anak memasuki periode perkembangan praoperasional, yaitu pada usia 2-7 tahun, berkembang pula lah perkembangan kognitifnya, memasuki tahap intelijensi praoperasional, yang bercirikan adanya cara berpikir intuitif, yaitu memungkinkan anak memahami berbagai tugas dan situasi yang kompleks. Terdapat berbagai keterbatasan di dalamnya. Keterbatasan itu antara lain berupa ketidakmampuan anak untuk menggunakan logika sebagaimana telah dapat dilakukan oleh anak yang lebih dewasa.
Cara berpikir anak dalam periode ini bersifat egosentris, yaitu berupa pandangan yang sempit dan mengaca pada diri sendiri, serta tidak mampu melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Namun, hal itu tidak berarti bahwa anak tersebut selalu egoistis. Pikiran sempitnya hanya dikarenakan ia tidak dapat memahami dan bahkan tidak menyadari bahwa orang lain juga mempunyai pandangan sendiri. Selanjutnya ada contoh dari intelijensi operasional. Jadi kita tahu ya di tahap ini anak-anak tuh suka ngasih trait manusia gitu ya. Kayak seolah-olah ya trait manusia ke benda mati misalkan. Mereka mau bilang HP ini tuh punya nyawa gitu, HP ini tuh orang gitu. Kalau dipukul sakit gitu. Mau kita bilangin enggak, HP ini tuh enggak punya nyawa, mereka ini benda mati gitu. Jadi dia bilang enggak peduli, bodo amat, menurut gue ini manusia dipukul sakit. Ya dipukul bisa nangis dia gitu lah ya. Contoh lain ya, bukan contoh lain sih. Terus juga anak-anak tuh suka nge-apply trait manusia ke benda mati juga gitu. Misalkan lagi main masak-masakan gitu ya, dia lagi naruh daunnya ke piring terus dikasih ke bonekanya, ini selamat makan gitu. Padahal sebenarnya kan nggak bakal direspon balik gitu, tapi dia nganggap ini manusia, ini benda hidup gitu ya. Terus juga ada contoh lain, misalkan anak tuh kepaduk tuh bahasa Indonesia apa? Sandung misalkan kaki meja atau batu gitu ya. Dia bakal nangis, mama mejanya jahat, batunya jahat, padahal kan nggak ngapa-ngapain gitu ya. Gerak juga enggak gitu loh, salah dia padahal. Tapi dia bilang, dia nyalahin si batu atau meja ini karena apa ya? Dianggapnya mungkin dia tuh apa ya? Sengaja ke situ buat nyakitin anak ini gitu loh ya. Jadi minta mamanya tuh buat dipukul biar kapok, biar nggak di situ lagi. Sebenarnya kan tidak begitu ya. Aneh-aneh aja, ya udahlah. Oke, lanjut lagi ke tahap operasional intelligence. Jadi ini biasa terjadi di umur 7 sampai 11 tahun. Dua hal yang notable kalau misalkan anak udah nyampe tahap ini, itu adanya konversi sama klasifikasi. Konversi itu apa? Konversi itu artinya segala sesuatu bisa dibolak-balik. Ya, segala sesuatu itu bisa dibolak-balik. Dan ntar ada contohnya lah. Tapi salah satu yang apa ya? Ini nggak tahu masuk contoh apa enggak, tapi kayaknya relatable gitu ya. Misalkan air masukin freezer, nanti jadi es batu. Es batu dikeluarin kalau kelamaan ntar membeku dong, ya. Es batunya hilang, mati. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan es batunya mencair, tinggal masukin lagi ke freezer, jadi es batu lagi. Gitu. Ya. Terus yang kedua nih klasifikasi, mereka tuh ngeliat trait yang sama gitu ya. Trait yang sama di antara dua benda atau dua makhluk, dua benda gitu ya. Yang sama gitu, terus dihubungin gitu satu sama lain dan dijadiin satu kategori. Misalkan kayak dia tuh ngelihat ayam gitu ya, dia tuh ngelihat ayam sama ada ngelihat misalkan burung piaraan bapaknya gitu ya, bapak-bapak kan biasa suka main burung. Nah, dia tuh ngelihat ayam sama ngelihat burung peliharaan bapaknya, dia tuh ngelihat mereka nih sama-sama punya paruh, apakah mereka nih sama-sama mereka nih spesies yang sama gitu loh. Mereka ini dua hewan yang sama sebenarnya tapi beda bentuk doang gitu loh. Jadi mereka tuh ngaitin segala sesuatu dan dimasukkan ke satu kategori yang sama gitu ya, klasifikasi itu. Terus ada lagi contoh dari operasional konkret ini ya, mungkin kalian di semester 2 atau semester 3 tuh pernah dikasih video dimana anak dikasih 2 gelas gitu, yang satunya tinggi tapi sempit, terus yang satunya lagi tuh pendek tapi lebar gitu ya. Terus anak ditanya banyakan air di gelas yang mana? Terus dia jawab gelas yang kanan mah, karena ya kelihatannya memang lebih banyak gitu loh, yang kelihatannya lebih tinggi lebih banyak gitu ya. Tapi pas di gelas di air di gelas yang kanan dituangin ke gelas yang kiri, ternyata volumenya sama gitu. Itu klasifikasi konversi ya. Jadi walaupun kelihatannya satu lebih banyak gitu ya, tapi sebenarnya mereka ini volumenya sama gitu. Selanjutnya ada intelijensi operasional formal atau formal operational intelligence. Pada tahap ini, keterbatasan intelijen operasional telah teratasi. Tahap perkembangan intelijensi ini diawali pada masa awal remaja. Anak menjadi mampu berpikir hipotetik dan dapat menguji secara sistematik berbagai penjelasan mengenai kejadian-kejadian tertentu. Dikarenakan anak telah mulai dapat menemukan penyelesaian suatu masalah. Dalam penyelesaian masalah, anak mampu menyisihkan berbagai penyebab kejadian yang tidak relevan dan mengkombinasikan berbagai kemungkinan di luar fakta-fakta yang nyata. Kemampuan lain dalam tahap intelijensi ini adalah kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Anak mulai mampu memahami prinsip-prinsip abstrak yang berlaku dan hal itu merupakan suatu kemampuan yang sangat penting dalam mempelajari berbagai informasi yang harus diterima dari lingkungannya.
Sebagai contoh, ada sebuah mobil yang tiba-tiba mogok nih atau berhenti. Nah, bagi anak yang berada di bawah tahap ini akan mengambil kesimpulan bahwa bensinnya habis. Tapi remaja yang ada di tahap ini berpikir banyak kemungkinan mengapa mobil tersebut bisa mati atau mogok. Entah businya mati atau akinya habis atau juga kemungkinan-kemungkinan lain. Selanjutnya ada tes intelijensi Jean Piaget. Disebut dengan Test of Logical Operational atau TLO. Tes operasi logika atau TOL merupakan alat tes yang bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan kognitif dari siswa. Nah, alat tes ini mengacu pada 7 pola penalaran logis. Ada klasifikasi, seriasi, perkalian logis, kompensasi, proporsi, probabilitas, dan juga kolerasi. Yang pertama itu ada klasifikasi, yaitu membuat acuan untuk variabel atau sifat-sifat numerik yang tercakup dalam pengelompokan. Lalu yang kedua itu aturan relatif tentang himpunan atribut atau sifat numerik untuk urutan, yaitu seriasi. Dan lalu yang ketiga ada perkalian logis, yaitu membuat acuan untuk kategori, relasi, atau fungsi yang diterapkan dalam perkalian. Yang keempat ada kompensasi, ini mengacu pada sifat-sifat alasan yang digunakan dalam menimbangkan. Lalu yang kelima ada proporsi, yaitu mengacu pada besaran relatif tentang naik turunnya rasio. Yang keenam ada probabilitas, yaitu dapat bernalar tentang waktu kemunculan hasil yang mungkin. Lalu yang terakhir itu ada korelasi, di mana dapat bernalar tentang hubungan antar variabel dan simbol-simbol. Selanjutnya ada Test of Logical Operation atau bisa disingkat dengan TLO. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, terdapat sebuah tabel rangkaian penilaian Schoenfeld. Yang pertama, jika skor rata-rata 0 kurang dari X kurang dari 5,4, maka dapat deskripsikan sebagai pemahaman rendah. Subjek menunjukkan pemahaman rendah masalah terhadap masalah dalam operasi logis. Jika mereka gagal memahami masalah dan membuat sedikit usaha untuk menyelesaikannya. Lalu, selanjutnya, ketika skor rata-rata 5,5 kurang dari X kurang dari 10,4, maka dapat dideskripsikan sebagai pemahaman belum cukup. Subjek menunjukkan pemahaman belum cukup terhadap masalah. Jika yang paling bisa mereka lakukan adalah menafsirkan masalah dengan benar dan membuat penjelasan yang jelas dari solusi dari masalah. Selanjutnya, apabila skor rata-rata 10,5 kurang dari X kurang dari 15,4, maka dapat dideskripsikan sebagai pemahaman cukup. Subjek menunjukkan pemahaman cukup terhadap masalah. Jika mereka mampu menunjukkan atau melakukan operasi logis yang terlibat, mereka memiliki kemajuan dalam memberikan solusi dan kesalahan berasal dari penyimpangan dalam aritmatika atau perhitungan aljabar. Lalu yang terakhir, ketika skor rata-rata 15,5 kurang dari X kurang dari 20, maka dapat dideskripsikan sebagai pemahaman sempurna. Subjek menunjukkan pemahaman lengkap dalam operasi logis jika mereka mewujudkan pemahaman esensi dan hubungan struktural data dalam masalah. Siswa menunjukkan karakteristik ini jika mereka memiliki kemampuan untuk memahami sepenuhnya tugas matematika yang disajikan kepada mereka dan memecahkan dengan akurasi dan wawasan mendalam. Lebih dari itu, siswa dalam kategori ini dapat menangani masalah lebih sulit dan kesalahan yang dilakukan hanya sedikit. Lalu selanjutnya sebagai bagian dari penutupan. Dalam teorinya, Piaget menjelaskan tingkatan perkembangan intelektual manusia mempengaruhi kedewasaan, pengalaman fisik, pengalaman logika, transmisi sosial, dan pengaturan sendiri. Karena baginya proses mengetahui dalam diri seseorang harus berorientasi pada tindakan yang berinteraksi langsung dengan lingkungan. Menekankan keaktifan seseorang dalam membangun pengetahuan. Maka pendidikan dalam pikiran Piaget adalah pendidikan yang harus semakin berorientasi pada anak didik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kelompok kami dan banyak orang pada khususnya. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.